maliran. Buddha painan melo tontong tu kasiumpuran kamisaran taram posidi kanan solanasa. Ki kuatabe lako toran to parenge lain dena te mengke epe lan namai marante bena rinduka tu mambela-belan na pasai ki kuatabe tabela ko toran ambe toran indo tabela ko toran toma parenta sane dewan tabela ko sa nenek na Piona taya may minanga mambela-bela tabela ko Ibu Pendeta Majelis Gereja Jemaat Karerang siya Majelis Gereja Jemaat Tobarana tabela ko mintu rapu masusa yan na di manda-manda itu jema itu tahu biasa di pokon-pokon patannya pokon pakai barak jadi si tetena terencana keluarga lah umpama ripi batang rabuk na inde ambe almarhumah Bapak Pande Mbak Nenek Piona dia tu honoranna yang matuma pempisan na bungkarang kada tu marasan nama penduanna kami nomban pa apa katana tulana panata Ibu Pendeta LC Parung Limbong lo mai Jemaat Karerang nama pentaluna toson pena kada mali jo mai keluarga tu lana parampo toran tomatuan tanene datuan nama penapa na istirahat yang muto tu honoran na acara lante di pokon-pokon lamenteng kami kila ko mak penduan na yang mutu kami nomban Pak Pakatana lako Ibu Pendeta atu di Sorong. Sidang penghiburan yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah kita hari ini adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia Tuhan menonton dalam ibadah penghiburan saat ini. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Amin. Kita sambut pembacaan Mazmur dari Kidung Jemaat 30A ayat 2 dan 3.
Ini akan menjadi penghiburan dan penguatan kita. Mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan dengar dari Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Ya Bapa kami di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Allah pemilik seluruh kehidupan kami. Di tempat duka saat ini Tuhan, bersama dengan semua rumpun keluarga yang berduka cita dan kami semua yang hadir, kami tunduk kepala di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena kami mengakui Tuhan, bahwa duka cita dan kesedihan sedang melingkupi kami, dan kekuatan kami, kemampuan kami tidak akan mampu menolong kami untuk dapat menghadapi kesedihan dan duka cita ini. Kami percaya hanya Engkau lah yang dapat menolong kami, hanya Engkau lah yang dapat menguatkan dan menghiburkan kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini bersama-sama dengan keluarga yang berduka cita, sebelum kami meletakkan jenazah saudara kami, almarhum Nenek Fiona, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya bersama-sama. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami semua, baik hamba-Mu yang akan membacakan firman ini dan menguraikannya, agar dapat membacakan firman ini dan menguraikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua yang akan mendengarkan Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, agar mengarahkan telinga kami mendengar dengan baik, membuka hati kami supaya firman itu dapat tinggal dalam dan menetap dalam hati kami, sehingga dengan firman ini kami menghadapi kehidupan kami dan duka cita kami dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun Yusuf, ia tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Yaitu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama hari ini. Nenek Fiona dan semua keluarga dan kita semua, kita sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Seorang pemimpin di Mesir, ketika ia mati, tapi sebelumnya mari kita melihat sekitar kita dan sekeliling kita, apa yang dilakukan orang, apa yang dibuat orang dari orang-orang yang meninggal yang mereka kasihi. Hasil kremasi, abunya itu kemudian ditaruh di satu wadah, satu tempat yang dibuat orang terhadap jenazah orang yang meninggal. Tentang perlakuan yang dibuat kepada jenazah orang yang meninggal, berikan kita informasi bagaimana dan seperti apa perlakuan yang dilakukan. Jenazahnya dan apa yang dilakukan kepada Yusuf. Dan kita bisa baca itu di perikop-perikop sebelumnya dalam kitab Kejadian, bahwa jenazah Yakub ketika meninggal ayah Yusuf itu dirempah-rempahi
Kalau dalam surat Maratu di situ di surat dibangkii. Dan itu proses memberi rempah-rempah itu proses waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi jenazah orang yang meninggal. Kalau orang Mesir merempah-rempahi atau mengkemayai batang rabuk, itu memberikan informasi kepada kita bahwa orang Mesir sangat memperhatikan jenazah orang yang sudah meninggal. Ayahnya Yusuf karena ia meninggal di Mesir. Yusuf mati, hal yang sama juga dilakukan kepadanya. Apalagi Yusuf ini tidak hanya tinggal di Mesir, tetapi peran yang penting di Mesir. Ketika ia mati, perlakuan atau cara kebiasaan orang Mesir. Pembacaan kita di situ dikatakan, kemudian matilah Yusuf. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Orang Mesir sangat Yusuf, Yakub yang adalah orang Yahudi. Bagaimana perlakuan orang Yahudi kepada jenazah orang yang meninggal? Orang Yahudi juga merempah-rempahi jenazah orang yang meninggal. Kita ingat Yusuf dari Arimatea pergi menghadap Pilatus. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ia minta supaya diperbolehkan untuk menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea ini merempah-rempahi Tuhan Yesus. Nikodemus datang membawa campuran minyak mur, minyak gaharu, mengambil mayat Tuhan Yesus, merempah-rempahinya, mengakamkan jenazah. Orang Mesir, orang Yahudi, dan memberi perhatian yang luar biasa dengan merempah-rempahi. Bukan tidak mempedulikan jenazah atau batang. Tidak ada kebiasaan turun-temurun yang kita temukan bahwa ada tradisi dalam kita orang Toraja yang memberi rempah-rempah dengan disuntiknya jenazah, kemudian sampai saatnya untuk diupacarakan. Setelah disuntik beberapa waktu kemudian mati. Dan setelah itu kemudian biasa dipogok kumua, setelah dipatama pati dibaringkan lalu diputar dengan posisi kepala di ya kemang kami dibalik susito di sana mau kumua tomakula di sana tomasaki. Kebiasaan dari yang meninggal ini ketika masih hidup. Atun nabidako ketika saatnya tiba untuk diupacarakan, lalu kemudian dikatakan kau mana di sana matetongan. Tadi kau yang pokade semua ketika seseorang sudah sisarak angin di perutnya, orang tersebut benar-benar sudah mati. Artinya mati dalam kepatonganan karena tidak ada kesimpulan kita, hubungan kita dengan sumber hidup kita, yaitu Tuhan. Maka kita mati. Kematian terjadi pada kita karena semua adalah kehendak Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa mengatakan hari ini mungkin kita sehat. Belana kale rabuk iya bang siamote tulan pahal malim bangun pong matua sule kesai
Tamalan Telino. Karena itu mari kita letakkan sebagai tanda Pak Kaborota kepada beliau. Sekalipun beliau tidak lagi merasakan dan melihat tanda sayang dan tanda kasih kita melingkupi Indo, neneknya Fiona, dan menopang keluarga dan kita semua dalam Roh Kudus. Amin. Berikan kesempatan pujian kepada STM Tagali. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa
Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
pujian dari Jemaat Karerang. Ya, kita akan meletakkan jenazah dari saudara kita. Mari keluarga kita ke atas rumah.
masker. Kita letakkan jenazah dari saudara kita almarhum Nenek Fiona. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami tahu bahwa kehidupan kami adalah milik-Mu dan semua yang terjadi dalam kehidupan kami semua ada dalam tangan-Mu, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami yang jadi tanpa izin-Mu. Kalau hari ini di tengah-tengah duka cita kami bersama dengan keluarga Dona, Tuhan, bersama keluarga kami menangis, kami bersedih. Tapi kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menghapuskan air mata kami. Saat ini kami berkumpul di sini. Kami akan meletakkan jenazah dari saudara kami, almarhum Nenek Fiona, ke dalam peti mati. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong keluarga yang akan mengangkat dan meletakkan jenazah saudara kami ini. Karena dalam duka cita ini Tuhan, mereka hanya mampu berserah kepada Tuhan. Mereka hanya mampu mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhannya, Engkaulah pemilik kehidupannya. Ya Bapa kami di sorga, semua kehidupan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kiranya Tuhan menolong kami. Dan semua, amin. Ada tar kasih nyetik 50. Pulpen nah. Keseret itu kapan lo? Sama bisa mati itu. Ya. Hampa bisa. Itu hampa bisa. Ini betul. Hanya itu persambuan bandar tadi. persambuan itu.
Ya. Nah, biar gua angkat. Karena aku pernah kemarin kita udah gini. Kata bilang betul. Apa? Ini dapat itu. Pasti sebentar tak? Ya. Kami
Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah kami dalam Tuhan Yesus, luar biasa kasih sayang-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami, telah bersama-sama dengan kami dalam seluruh rangkaian ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk memberikan persembahan. Kiranya semua yang kami persembahkan hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan, baik persembahan yang kami berikan dalam bentuk uang dan juga puji-pujian yang dipersembahkan oleh keluarga, oleh yang kami panjatkan bersama-sama. Bahkan kehadiran kami dan kebersamaan kami, kiranya Tuhan semuanya boleh menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Bapak kami, neneknya Fiona, kiranya Tuhan Engkau menguatkan dan menopang dalam kehidupan, dalam duka cita yang beruntun yang dialami. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan, penghiburan dan topangan. Untuk bapaknya Fiona yang ada di Jepang dalam pekerjaan, Tuhan, jarak yang begitu jauh belum memungkinkan bagi saudara kami ini untuk ada bersama-sama dengan keluarga di tengah-tengah duka cita. Di tempatnya sekarang, Tuhan beserta dengan dia dan memeliharakan dia. Dalam pertumbuhan, biarlah Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Melingkupinya dan bersama-sama dengan dia seiring dengan hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Saudara dan keluarga yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami dalam persekutuan kami saat ini, kami mau berdoa kami karena keadaan dan situasinya Tuhan kenal. Kiranya Tuhan juga yang ada bersama-sama dengan dia memeliharakan dan menyertai Bapak kami dan pemeliharaan, sehingga saudara kami almarhum kakeknya Fiona dapat kami letakkan di dalam peti jenazah. Semua itu boleh jadi hanya karena izin Tuhan dan hanya karena perkenan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong seluruh keluarga dengan kehendak Tuhan. Dan pada saatnya semuanya boleh berlangsung karena perkenan Tuhan. Menjaga mereka selanjutnya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kami semua yang Tuhan mungkinkan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Kami boleh dimungkinkan untuk duduk bersama-sama, saling topangan dan penghiburan tersendiri bagi neneknya Fiona dan semua keluarga. Sebentar Tuhan, ketika seluruh rangkaian ibadah ini usai, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang berjalan maupun yang menggunakan kendaraan, Engkau bersama dengan keluarga yang berduka cita di tempat ini. Biarlah malam ini pun kami lalui dalam perlindungan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan masih mengaruniakan kehidupan menjadi milik kami, izinkanlah kami untuk menikmati hari esok dengan kekuatan dan kesehatan dan semangat baru untuk melanjutkan kehidupan kami dan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Semoga keluarga dan kita semua yang hadir di antara kita ini bila jalan kehidupan dengan tetap bersandar hanya kepada Tuhan saja dan terimalah berkatnya.
Iya mato tu kami nomban Pak Pakatana tu mangkana panata Ibu Pendeta Elsie Parung Limbong Sarjana Teologia muina tumangi kisia masusaki pa tang dipo Torro Mabeko kada kure sumanga jadi kure sumanga lako Ibu Nasang la bintengkan miki lako onoran ma pentalun yang betu kada mali jomai keluarga tulana parampo toron di potomatuan na nene datuan tabe indemo kami atu di sorong Buddha ki itu tanah tangga ki sakpam tama sataru Buddha tahu si sonda ki male si pakada satpam na di patamo saya la kotama patu satpam na kota Buddha kami sule kami pira ya to kita cuma pasaki talami to saya la ko si pakada ki solanasang la ko nenek Fiona na di dagaran katuan te pompande la ko mangkasa taran di kota ada torok jong sada tu ada torok na dokter saraf dengan satu dokter penyakit dalam kaya mempokade suladua na kuah rujuk mila ko mangkasa malam kita ko mangkasa to tama sambayang solanasang udah kimpal aku kamelekian na te pompande pakoyamo to sel ko mangkasa payak kirang isaba sudah video call dengan pande anak semata wayang desiampona video call dengan beberapa orang hari Minggu besoknya hari Senin masuk di tamunya kamar tapi tidak tahu tiba-tiba bayi ampal kok lesu mo penanen dito yang tamu mana nama kita na sendete ia tu tahu mentamu luar biasa budan ia tu Lazarus laku tu oleh kupakada te saat di kuanina kuporeliunina to tosan pena oh narangi bunga tu sarota tosan pena di kabuang saleburan tene dasi situ laki oi mata lalu tondok pakona bu araka kalau memang Tuhan sudah kehendaki apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik ya mau melona to kita hanya percaya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang Tuhan mau ia meyato dia te Bapak Pande berapa periode majelis gereja nakana tu minto mangalelang ta anak kuah no ka mangalelang dia tu majelis gereja no ka mangalelang dan tahu sekalangan nak sonda pak tak apa nak sonda pempande luar biasa dalam kegiatan gereja lan tondok sia lan pak rapor oh ya nabi sikin ketua panitia pembangunan jemaat Karerang tak apa namang kale
dapat di malam untuk Tuhan. Nah, itulah kenapa kita bertanya ya, ke orang yang dipakai Tuhan, Tuhan cepat ambil juga, Tuhan tetap panggil juga. Takuaman isolana sang yang tabengan kaleta, omoda ikina la Muhammad Tuhan. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Ingat itu pasti. Tadi baina ko Muhammad Tuhan, angge mo ko topong pande, nenek Fiona, kukamali mo ko, sudah mo ko may. Oh, Matius 16. Matius 18 kata. Coba baca itu ya. Saya sudah itu. Matius 16 ayat 17 sampai 19 kalau tidak salah. Petrus. Petrus itu kan batu karang, batu laulung. Di Alkitab. Di atas Petrus aku akan mendirikan jemaatku. Pengupande ini gitu panitia. Ya kan? Dan alam maut tidak akan menguasai. Saya tidak khotbah ini ya, tapi tosuan penate laku parampol kok kita selanasang. Kita semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Apapun alam maut tidak menguasai kita. Kita akan bangkit kembali. Pengupande akan bangkit kembali. Pasti dia bersama Tuhan. Dan kita semua, kita yakin itu dalam iman. Jangan takut dengan kematian. Dan kepada kita, kepada Petrus sudah diberikan kunci kerajaan sorga. Oh, artinya yang dari pokada itu melona, yang dari pengkarangan napuang, yang napo selamaan atau napo melon, itu kunci kerajaan sorga sudah ada di kita. Tapi yang sing anak bang tapokada tapogau. Ya tetangga tuh, tepas santong itu pengkarangan tah. Ada rencana Tuhan buat kita kok. Ada tujuan Tuhan itu untuk kita semua. Dan pasti rencana Allah lebih besar lagi, rancangan Allah lebih besar lagi untuk anak-anak kita, cucu kita, dalam kehidupan kita yang ini. Makanya, ya kita sulangsang toma patongan, to sarani, mari kami minta Pak yang barantongan nih, mari kita perlihatkan gaya hidup kekristenan dalam kasih pakaporosan, berteladankan kasih. Aku ya Muhammad Tuhan begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, diserahkan anaknya tunggal. Siapa yang percaya itu yang selamat. Ya menurut bisa tuh, jangan kita pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang temengkarang langkan pengkarangan napung ada atas surik gitu pong. Ada atas kuah aku kali pakai Tuhan susi gitu. Weh, jangan. Luar biasa kasih Tuhan, berkat Tuhan. Karena anugerah Tuhan semua kita masih hidup seperti ini. Mungkin anugerah Tuhan juga. Pengpande ini dipanggil. Siapa? Ya tahu kan. Dan kita yakini dalam iman itu. Musa saja yang pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Ya toh, naku tak mendatama tanah Kanaan Musa, anggir koto. Kita tidak tahu rancangan Tuhan kenapa. Padahal dia yang pimpin setengah mati. Ya kan, 40 tahun tidak masuk juga di Kanaan, kasihan. Apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan? Pasti ada. Sama dengan kehidupan kita. Dari kusanga, mama pande, kita sonasang siluna. Yo, tumangi ki masusaki. Ya kumualaming kabataki, kumanya tepong pande, mandumina kamali, tutumang pana, tutumang patah, sonanasang. Namang kasihamo te di mandai, di patama pati, tak mo nala sulengka kito, tak mo nalang kaluamban kito, sonanasang manda mo ya. Susto, ya mira sonanasang, lata posara telako, ta andalkan asakena puang rencana Allah. Jangan rencana kita yang terjadi, kita merencanakan Tuhan yang menentukan dalam kerja sama yang baik.
kita keluarga piran kira-kira atau melo latanay paling pun di dekat batang rabuna te nenek Fiona oh ya mata tu lata tang solasang ya te kita te nala ya nasang tolai te noren na pompan de dolori oleh karena itu kita harus siap yang kita atas adiana sepe tambana po siambe aku dia tu nina tongku saya sian elap nak kami tahu pada yang polo alang nak kau disiap kalau ini nak tu sian elap buat sang ambe aku kira buat apa ini siap kalau ikut ambe nak kau silengkan buku nang salami nang inang memangnya tu siap kalau ini tu mai oh ini tu minda lamor italo ya kan kalau mata kalawang ya ke milorok pobang mbe miala sing jom napa ada sing ni kon selok bisa aku pe tompe kutanan itu bayanin de to aku tabe ya mi di sekolah min dari pasala kalau mata kalawang to susi to mbe de siapa sampai aku itu yang saya mau sampaikan luar biasa persekutuan kita kerjasama kita yang baik selama ini bahkan selama di kati pompande di ranai selaku totema budak ki solasang oh nakua bahasa teraya dilumban nang bisa padati ya tu banang yang natikan puru tak bisa dikokaran sukar diurai tapi jangan dibuang diperbaiki dana ditibian dipemeloi oh ya betul para lu kerjasama yang baik di antara kita dan kita andalkan Tuhan tabe telah palakun atu misidi bukan kampanye ini bukan tabe liu lah kau kamu suara saya mau jelaskan kepada kita semua apalagi kalau baca kampanye virtual Toraja Utara banyak kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan di situ. Apa pengamal yang pokada tahu? Tapi saya mengatakan kenapa harus dijawab? Tidak apa-apa. Jokowi saja presiden, nah kadang-kadang itu apa-apanya. Tuhan Yesus saja disiksa seperti itu. Apalagi aku teh memang ya aku teh wakil enar aku rakyat. Apa nih pokada tahu budaya? Itu yang terjadi. Oleh karena itu pada tanggal 29 September subuh jam 2 baru APBD perubahan ditetapkan. Noka DPR tarimai. Yang ini tarima toko fatal. Karena apa? APBD di up 94%. 70 miliar anggaran tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekian. Ki tole ki pengkarapa itu kamalak birami opuang lante mabong itu temo tontong kami ki pakalabi isia ki pamadato kures manga tuat tu melo mangkami sorongan kan ni kini si pulung mintu utama rapu ungkamanya itu batang rapu kunain de siulu ki tomatuang ki pasak ki itu batang kale kilaun tarimai den nopa nalan nama itu tontong laki ni unapa kama totoran bakro laung patarui tu katuan tontong mi sorongan kan ni masola nasang
Iya ke kitingayo itu mama semi puang. Tontong kiingaran tu taum mila luma rupa-rupa akan. Pakai kan ni solana sanga menda di saruran pak kamase. Deno pada pegari itu salaki puang mitanding talinga kan itu rampo mengando. Mati Allah malak biimi menggaranto lansangan na puang kipung Yesu. Amin.